Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi bab 6 yaitu kemagnetan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian magnet, membedakan macam-macam magnet, cara membuat magnet, cara menghilangkan sifat magnet, dan membedakan kutub-kutub magnet. 1. Benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. B. Diamagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya tembaga, platina, dan garam. C. Paramagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau cenderung ditolak oleh magnet, contohnya aluminium, emas, timah, dan bismut. Macam-macam magnet ada di sini dicontohkan, yaitu ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum. Ini biasanya ditemukan pada kompas, kemudian magnet ladam, dan magnet lingkaran. Dua, cara membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet. Yang A, dengan cara menggosok. Besi dan baja yang semula tidak bersifat magnet dapat dijadikan magnet dengan cara digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer besi dan baja teratur dan menjadi satu arah. Pada ujung besi dan baja yang telah digosok akan membentuk kutub magnet yang akan berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Gambar pembuatan magnet dengan cara digosok. Gambar pertama, besi digosok menggunakan magnet tetap dengan arah gosokan yang searah, di mana kutub utara magnet menyentuh titik A besi, sehingga magnet elementer besi berubah menjadi searah dan menyebabkan titik A berubah menjadi kutub selatan dan titik B berubah menjadi kutub utara. Gambar kedua, besi digosok menggunakan magnet tetap dengan arah gosokan yang searah, di mana kutub selatan magnet menyentuh titik A besi, sehingga magnet elementer besi berubah menjadi searah dan menyebabkan titik A berubah menjadi kutub utara dan titik B berubah menjadi kutub selatan. Gambar yang ketiga adalah gambar magnet elementer besi yang pertama sebelum digosok dan setelah digosok, di mana yang sebelum digosok magnet elementer besi akan tidak beraturan, dan setelah digosok dengan magnet maka magnet elementer besi akan beraturan dan searah. B. Dengan menggunakan arus listrik. Besi yang berujung A dan B dililit menggunakan kawat yang dihubungkan dengan baterai, sehingga magnet elementer pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah karena terpengaruh aliran arus searah DC yang dihasilkan oleh baterai. Kutub yang terbentuk tergantung pada arah kumparan. Jika berlawanan arah jarum jam, maka ujung B besi akan menjadi kutub utara. Sebaliknya, jika searah jarum jam, maka ujung besi B menjadi kutub selatan, atau biasa dikenal dengan kaidah tangan kanan, yaitu keempat jari menunjukkan arah arus listrik dan ibu jari menunjukkan kutub utara benda magnetik tersebut. Gambar cara membuat magnet dengan menggunakan arus listrik. Gambar yang pertama yaitu arah arus listriknya berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga besi akan berubah menjadi magnet, di mana titik B akan menjadi kutub utara dan
titik A akan berubah menjadi kutub selatan. Gambar yang kedua yaitu arah arus listriknya searah dengan arah jarum jam, sehingga besi akan berubah menjadi magnet, di mana titik A akan berubah menjadi kutub utara dan titik B akan berubah menjadi kutub selatan. Di sini juga dijelaskan tentang kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan kutub utara dan 4 jari mengikuti arah arus listrik. C. Dengan cara induksi. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara induksi magnetik, yaitu dengan diletakkan di dekat magnet tetap, sehingga magnet elementer pada besi akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet tetap. Apabila kutub selatan magnet batang berdekatan dengan ujung B besi, maka ujung B besi akan menjadi kutub utara dan ujung A besi akan menjadi kutub selatan. Gambar cara membuat magnet dengan induksi. Di sini ada magnet tetap didekatkan dengan besi, di mana kutub selatan magnet berdekatan dengan titik B besi, sehingga titik B besi akan berubah menjadi kutub utara dan titik A besi akan berubah menjadi kutub selatan. Cara menghilangkan sifat magnet yang pertama yaitu memukul magnet, yang kedua membakar magnet, yang ketiga dialiri arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik. 3. Kutub magnet. Ujung magnet yang menghadap ke arah utara disebut kutub utara magnet, sedangkan ujung magnet yang menghadap arah selatan disebut kutub selatan magnet. Hal ini dikarenakan magnet selalu menghadap arah utara dan selatan. Ini yang menjadi dasar dari pembuatan kompas. Sifat magnet. Sebuah magnet yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian akan menjadi magnet-magnet baru yang masing-masing juga memiliki kutub utara dan selatan. 4. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet di sekitar kutub magnet lebih kuat daripada medan magnet di bagian tengah magnet. Medan magnet mempunyai pola tertentu. Pola medan magnet tersebut menunjukkan adanya garis-garis gaya magnet, yaitu garis-garis lengkung yang dibentuk oleh pola medan magnet. Arah garis-garis gaya magnet berasal dari kutub utara menuju kutub selatan. Arah garis-garis gaya magnet dua kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak. Sedangkan arah garis-garis gaya magnet dua kutub yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. B. Teori kemagnetan bumi. Sebuah magnet yang bergerak bebas ternyata selalu menempatkan dirinya menurut arah utara dan selatan. Hal ini menunjukkan bahwa di permukaan bumi terdapat medan magnet dan gaya magnet yang mempengaruhi kutub-kutub magnet tersebut. Bumi sebagai magnet besar dan kutub selatan magnet terletak di kutub utara dan kutub utara magnet terletak di kutub selatan bumi. Sumbu magnet bumi tidaklah berhimpit dengan sumbu bumi, melainkan agak menyimpang dari arah utara dan selatan bumi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyimpangan arah jarum kompas. Gambar kemagnetan bumi. Di sini magnet bumi yaitu letaknya selalu menyimpang dengan sumbu dari bumi.
Karena letak kutub magnet bumi tidak sama dengan kutub geografi bumi, kedua kutub tersebut membentuk sebuah sudut, yaitu sudut deklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara kompas dan arah utara bumi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh garis gaya magnet bumi dengan arah horizontal bumi. Jawablah 5 pertanyaan di bawah ini dengan benar pada lembar kertas folio.